muncul gitu untuk resminya segera ujian biar nggak lupa gitu ya Ibu Bapak semuanya. Baik Bu Nining, untuk memanfaatkan waktu silakan mungkin bisa berkolaborasi langsung dengan Bu Musdalifah. Mohon maaf ini saya seperti biasa sedang ada kegiatan dari Wardah juga ini malam ini ada meeting juga. Mangga silakan Bu Musdalifah dan Bu Nining. Ya Pak Andri, terima kasih. Bu Mus, saya malah lupa ini soalnya nomor berapa terakhir? Emang 90 ya? Udah 100 belum? 91. Oh, memang disisain. Disisain buat pertemuan terakhir. Iya, Mem. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's been 2 weeks, right? Since we have the last discussion. Yes, Mem. Oke. Oh, ini saya yang kangen. Kangen ramenya diskusi. Senang saya. Bapak Ibu sudah lihat YouTube saya tentang recount text. Semoga membantu ya buat yang pengen ngajar recount text di kelas 8. Belum sudah saya share link. Si Pak Andri mah. Tapi nggak apa-apa. Nanti Ya. saya share. Itu hanya ini aja. Memang apa yang terjadi di kelas sih saya tidak bikin buat buat video untuk apa gitu, enggak. Memang yang ada di kelas saya rekam cuma diedit-edit aja biar singkat. Bapak Ibu kita lanjutkan pembahasan mulai nomor 91 ya. Basic competence. Aduh, bentar ini ada nggak jelas, kurang gede. Basic competence says understanding. Biasalah ini berarti KD ya. Bapak Ibu, saya nggak akan melanjutkan bacanya. Kira-kira ini KD tentang apa? Halo. Discussion text. Ya, teks eksplanasi ya, kelas 10 11, SMK. 10 ya, 10 eksplanasi. 10 SMA. Oh ya, 10. Nah, sebenarnya apapun ya sama aja. Tapi coba lihat kita perhatikan lagi. Sebetulnya yang ditanya bukan itu, ya, bukan pada KD-nya, tapi pada appropriate IT-based instructional material. Nah, jadi materi pembelajaran yang berbasis IT itu ya ceritanya. Untuk teks itu, berarti teks eksplanasi itu mana yang cocok? D. B, kenapa B? Delta. B. Kenapa D? B. Kenapa D? Because social phenomenon. Phenomenon. Kenapa enggak A? Enggak A. Tapi di situ juga ada natural phenomenon. Iya. Natural or social phenomena. Berarti Ada alam, ada bisa sosial. dua-duanya ya. Nah, yang A Iya. itu natural atau masuk mana? Masuk natural bukan. Masuk social fenomena bukan. Ya, HP teh. Lucy, The origin of Balinese dances. Pak Asep, di-mute dulu Pak Asep. Maaf. Maaf, Bu. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau occurrence of rainbow dianggap jawabannya dengan landasan dia natural phenomena, kan boleh social phenomena ya. Nah, social phenomena ada nggak di situ? The appropriate IT-based instructional material. Bapak Ibu ke situ konsepnya ya, bukan ke jenis teksnya loh. Manakah di antara ABCDE yang bisa dikemas dalam IT base gitu. Text report itu yang kita bayangkan kan sekadar ya, yang biasanya sekadar tulisan tentang banjir misalnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengemas materi itu dalam konteks IT base, kira-kira topik mana yang enak banget untuk dijadikan materi yang berbasis IT? Jadi kita mikirnya dua ini. Pertama, mana yang termasuk explanation text tentang natural dan social phenomena. Yang kedua, mana di antara itu kalau misalnya kita keluarin kita dapat ada beberapa calon, mana yang enak di IT base-kan gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu ngajarin origin of Balinese dances di IT base-kan, kebayang nggak? By video? Iya.
Video. Oke, kalau biography of Anton Chekhov. Gimana? Chekhov. Biarin Baik, salah juga ya, bisa- kantornya nggak akan marah. Ini bisa ebook kayak. Bisa Biografi. ibu. Oke, yang C. Nah, sekarang kita cek sebentar. Itu satu ya, ceknya. Mana yang explanation text di antara A, B, C, D, E? Atau keluarin yang bukan. Delta Itu dulu deh. Yang Iya. keluarin yang bukan. Keluarin yang Yang- bukan. Noun. yang bukan A. Yang bukan dulu, yang bukan keluarin. Ya, yang B itu Yang depan. depan yang B. Yang B B. bukan ya, karena dia masuknya ke Report nih. biografi Recon text, recon. count. Oke, ada lagi yang mau dikeluarin yang bukan explanation text? The History of Napoleon. Kalau story itu The story Story of termasuk apa? Narasi. Teks apa? Naratif. Berarti keluarin lagi tuh B sama C. Terus Kemudian ada yang mau dikeluarin lagi? family 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 tree. Dia termasuk teks apa? Deskriptif. Deskriptif. Berarti hanya 2 calon untuk di IT base-kan. Betul? Jadi yang masuk dalam kategori explanation text on Delta. natural or social phenomena itu cuman origin of Balinese dances sama the occurrence of rainbow. Itu dulu ya. Iya. Ya, sekarang dari 2 itu mana yang paling mungkin di IT base-kan, yang paling enak di IT base-kan? A atau D? yang D. D. Yang D. Kenapa apa? Yang D. Bisa video ini, video. Bisa video, bisa dibikin yang wow lagi, bisa pakai aplikasi bisa. ya, betul nggak Pak? Bisa Yes. dianeh-anehin ya, bisa dikanvain ya kan? Karena ada occurrence of rainbow. Kebayang nggak sih anak-anak? Nggak cuma lihat tulisan. Mungkin ada tiba-tiba ada gambar atau jelebur, ada video pendek atau apa gitu, aplikasi-aplikasi yang keren. Tapi kalau di Origin of Balinese itu kan terbatas ya, hanya ngeliatin video. Yes. Nah Bapak Ibu ini saya ada titipan juga nih dari siswa-siswi. Kalau Bapak Ibu nyetel video pembelajaran, jangan yang sebetulnya Bapak Ibu sendiri bisa sampaikan sama Bapak Ibu. Do you understand what I mean? Yes. Kalau nyetel video pembelajaran, kalau memilih video untuk ditayangkan di kelas, jangan yang sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukan itu. Contoh, Bapak Ibu mau nerangin report text. Ya. Jangan menayangkan video yang berisi orang ngomong sesuatu yang nerangin report text yang Bapak Ibu bisa ngomong itu gitu. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Cuman Iya. karena mereka mah diedit ya jadi lebih cantik, lebih menarik, lebih ting atau lebih bagus gitu gambarnya. Tapi video yang memang membuat anak, jadi kita tuh kita itu nggak bisa melakukan itu gitu. Misalnya percakapan yang kita nggak bisa atau misalnya sebuah kondisi keadaan yang kita nggak bisa, kecuali kita bisa bikin. Jadi jangan sampai gurunya ada di situ, tapi nyetelin video yang di dalamnya adalah orang yang sedang presentasi. Nanti kata siswanya, terus apa bedanya sama ibu yang ngomong? Mungkin begitu ya. Jadi kalau di sini IT base di dalam occurrence of rainbow, kebayang saya itu mereka disuguhin atau si materi ini dibuat dalam Canva misalnya ya. Bapak Ibu tahu video editor mungkin yang bapak-bapak yang sering rajin video editing ya. Video editing nanti dibikin apa, ada belisat, kalau kata Sunda ada bericak burinong gitu ya. Film Apalagi horor. rainbow ya, senang ya Bu, rainbow mah ada warna-warni. Nah, kalau di Origin of Balinese Dances kan terbatas ya. Apalagi di Origin, nggak boleh di jauh-jauh dari situ gitu. Jadi bisa sekadar video, tapi yang lebih heboh lagi akan terjadi di occurrence of rainbow. Nah, oke ya, sepakat ya. Jadi tadi satu-satu tuh ada layernya untuk sampai ke situ. Oke, next 92. Kembali lagi KD apa ini? Analytical exposition. Analytical exposition kelas 10. kelas 10 ya. Kalau di Kurmer dia kelas 10. Sebetulnya enggak di Kurmer mah terserah ya. Tapi yang saya waktu itu bikin di kelas 10 bukunya exposition saya simpan di semester 2. Semester 6. Kalau Bapak Ibu yang ngajar kelas 10 Kurmer pakai buku dari Pusbook itu nanti ketemu buku ya di dalamnya ada tulisan saya, Pak Budi sama Bu Dwi
itu exposition tag-nya sekarang, bab ini, bab buka masuk ke semester 2 ini sekarang, bab tentang exposition. Oke. Oke. Kalau sudah tahu ini KD-nya tentang exposition, pertanyaannya adalah one of the appropriate objectives. Nah, kalau sudah pada objectives, kita lihat kata di atas dari KD itu apa redaksinya? Distinguish the social function. Kemampuan apa yang diminta di KD si exposition? Spoken and Kemampuannya, distinguish, behaviornya, distinguish. What is distinguish? Membedakan. Membedakan. Berarti yang mana? Comparing and Comparing Contrasting. and contrasting. Betul. Comparing itu apa bedanya sama contrasting? Oh, beda. Ya apa? Bapak Ibu nanti baca aja ya buku pushbook ya. Jadi ada istilah comparing, ada istilah contrasting. Jadi itu teh katanya salah satu kemampuan yang menjadi indikator distinguishing. Nah, yang ini mah yang tadi, nih soal yang tadi nih bandingan ya. Sama-sama diawali dengan mengemukakan KD. Tapi yang soal 91 itu tidak membicarakan kompetensi anak. Membicarakan kemampuan kita membayangkan materi pembelajaran. Gitu. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi tadi 2 kali mikirnya. Teks apa, mana yang cocok, baru naik ke oh yang appropriate IT base. Nah, gitu. Ini 2 kali mikirnya. Yang 92 itu 1 kali mikirnya. Oh, KD ini. Oh, yang ditanya langsung lihat ke behavior yang di atas. Oh, dia minta distinguish. Cuma 1, comparing and contrasting. Oke? 93. It started little by little. At the beginning, I thought it was something I'd hate eaten, but I realized that no matter what I was eating, I had the same awful problems. It was the eating itself. My stomach reacted at once, getting bloated, and I was plagued by wind. I felt as if there was yeast in my stomach. Ya, appropriate reaction. Saya aja tadi baru baca di baris 1,5, saya ikut mual. Padahal saya belum selesai. Ketika saya bilang no matter what I was eating aja saya udah ikutan mual ya, Bapak Ibu. Nah, reaction terhadap teks ini apa? Bayang nggak sih ada orang cerita, ih pokoknya ih ada kamu pas kita dalam ih oh, itu gimana kita reaksinya? Gimana reaksinya kalau ada orang cerita begini? Delta. Kenapa? Kenapa enggak A, Bu? Enggak, kalau ada penderitaan ya, Bu. Itu simpatik. Simpatik ya. Jadi orang, aduh saya ini nih kejeduk nih. Iya. Terus ya, kalau yang D apa maksudnya, Bu? Kalau yang B apa yang B? Yang B dulu. Yang B kalau apa? Kalau merespon apa itu maksudnya? Be strong, I have your back. Apa itu? Menasehati nih. Mendukung ya. Kalau C? Serius lo kayak gitu ya. Oh, serius lo. Jangan canda lo gitu ya. Kemudian yang E? Ini pengalaman ini kasihan. bikin ngenes sama yang cerita ya. Jadi, waduh lo mah gitu ya. Kita lagi ngomongin yang ini, menit tidak ada apa bestie ya gitu katanya. Jadi dari kata-kata ini ada kata-kata yang kayak gitu di realize no matter what I was awful problems, kemudian react at once getting bloated, I was plagued by itu udah nggak enak ya. Jadi terrifying experience. Oke, 94. Ini udah ya 94 sama yang nomor berapa gitu. Ya, berapa? Ada pernah tuh ya. 95. The workers expect the manager's decision. Ini dia juga pernah deh kayaknya. Belum, Miss. Belum, cuman belum. This decision will help them solve the problem. The worker, ini saya sering Pernah merasa ini. udah pernah. Iya, Pernah kan? Iya, Iya pernah. Ini agak lama pernah ya. Ya. Yang pernah. Oh, ini gimana sih mentang-mentang 2 minggu udah lewat?
Iya, kok Jadi jangan marah ya, Oh, the- yang the- udah 9 lupa. Yang decision-nya ya. Ya, we are talking about this. Ini kan kita kan kejebak sama yang of which itu ya. Ya. Iya, iya. Nah, padahal kita ngomongin tentang decision tuh. Wah, saya aja ingat. Of which. Saya berarti masih muda. Alhamdulillah. Masih merasa muda. Merasa. kurang fokus nih. Yang which kayaknya jawabannya ini. Bukan kayaknya Ibu udah dijawab. Ya, yang which makanya itu tadi di Ya, betul. Karena kita we are talking about the decision-nya. Ya. Iya, decision-nya. which. Kenapa ya. jadi of which? Dia which jawabannya. Of which. Umus Dalipah yang jadi tidak fokus. Sorry. Which ya Ibu. Oke, Jadi kita which. terjebak sama off-offan itu yang udah pusing sama of which, on which, at which. GR aja pasti of which lagi. Kalau ternyata dia cuma decision-nya gimana. Decision-nya. Kenapa saya nolak of which? Karena di sana ada kata solve. Solve tuh nggak pakai preposition. Tapi kalau take care, nah baru ada of which. Baru take care, karena bisa take care of kan. Gitu. Oke, next 96. Wow. Wow. Ibu, belum apa-apa udah wow. Ibu, nggak usah wow. Ibu cuma lihat doang aja gini, Bu. Lihat aja soalnya, Bu. Aduh, ke atas ke bawah si Bu Musdalifah jadi bingung ya, Bu. Lihat, Bu, ternyata dia cuma diminta no kan, makanya Ibu jangan dulu suuzon ya sama teks. Nggak terjemahin, nggak, tenang. Yang diminta urutan dia di teks itu, apakah general statement, pro argument, counter argument, conclusion, atau thesis statement, standing position, conclusion, atau thesis statement, argument one, argument two, conclusion, atau general talk, gitu aja. Lihat aja, tinggal cek ke atas ke bawah. Bapak Ibu yang ngajar di SMA harusnya tahu ini teks apa tuh yang ada begitu-begitunya. Argumentatif. Iya, kalau argumentatif gimana strukturnya, Pak? Ya ada argumennya, Pak. Analytical exposition, thesis statement, Ya, ada argumennya ya. Ada argumennya kan? Nah, Nah. ya udah berarti mana? argumentation. Jadi jawabannya ya Yang itu C. si, ada begitu. Ayo kita buktikan, kita lihat ke atas. Apakah ada thesis statement di atas? Kita cek. Baru Bu Musdalifah Nuklir scroll energi ya. lagi. Nah, di atas itu ada thesis statement itu pernyataan dulu secara umum. Baru dia mengantarkan the debate whether the use of nuclear energy is an appropriate choice has not come to an end. Udah ini mah perdebatan ya. Iya. Ini perdebatan, some people agree. Karena apa agree-nya? Karena begini. However, nah tapi gitu kan. Yang lain nggak agree, yang lain disagree karena bla bla bla. Yang agree ada argumennya, yang nggak agree juga ada argumennya, ya kan? Masing-masing nggak bisa disalahin karena jadi kalau kita melihat satu fenomena itu lihat kata si A itu begini karena apa, dia berpikir ke sana sama karena apa. Kenapa dia si orang grup ini tidak berpikir ke sana karena ternyata apa. Nah, sekarang yang teks-teks di SMA yang ada kontra sama pro kontra itu apa namanya? Teks apa? Discussion text. Discussion. Ya. Discussion yang mana coba Bapak Ibu? Itu jelas ada dua loh ya. Agree sama disagree. Agree sama disagree itu sesuatu yang beda. Kalau argumen satu, argumen dua, itu argumen kedua mendukung argumen pertama. Bapak ya, mana sih Bapak teh? Kalau yang abu Aku lagi bukan guru SMP, guru SMA cina. Gak apa-apa, saya juga bukan guru SMA. Saya belajar cepat untuk memahami explanation text karena saya nulis buku itu ya, text exposition. Jadi di SMA itu katanya ada teks yang disebut discussion. Discussion itu ada different opinion, betul nggak? Yang guru SMA, SMK? iya Bu. Ya, ketika dibilang agree sama disagree, yang agree-nya harus ada argumen, si yang apa namanya? Disagree juga harus ada argumen. Jadi si anak dilatih untuk menghargai perbedaan. Itu intinya ya kalau dari teks ini bagusnya teks ini. Anak itu nggak bisa ngajak langsung, kamu kok beda sama saya? Ya kamu mah begitu karena begitu. Kalau saya begini, nah itu kan masing-masing ada. Nah sekarang ke bawah lagi Bu Mus. Kalau teks discussion, itunya apa? Itunya. Generic structure. Generic structure-nya itunya.
Nah, Berarti setelah ada si A ngomong gini, si B ngomong gini. Nah, si penulis memberikan semacam kalau saya mah ikut apa gitu. Kan begitu ya? D. Nah, kalau yang di atas si penulis menyatakan, mana ini guru SMA, SMK, ayo pada keluar. Apa strukturnya? Yang Isu, D. ada Oh, isunya, ada Isu, terus pending. argumen pro, argumen kontra, pro sama kontra. Terus, sama conclusion. nah, conclusion itu sebetulnya recommendation. lebih kepada Bisa conclusion atau Standing position. kesimpulan atau Close. standing position? stand. Conclusion. Standing position. Standing position. Conclusion gimana sesuatu yang berbeda dikonklusikan gimana? Iya. Nggak bisa dong ya. Iya. Recommendation apa ya, Bu? Recommendation. Standing Recommendation itu kan, nah ya maksudnya mungkin yang standing position itu jadi gini, setiap teks itu kan ditulis ya, maksudnya teh di balik sebuah teks kan ada orang ya, ada orang yang mengeluarkan ide itu kan, jadi si orang itu juga mempengaruhi pembaca, betul nggak? Iya. Itu kan dia terakhir yang mempengaruhi itu, dia bilang Point it of is view of the obvious writer. that nuclear energy should be avoided. Berarti dia ikut yang mana? Dia ikut yang agree apa yang disagree? Disagree. Ya, dia yang disagree. Jadi Iya. maksud dia tahu nih ada orang yang agree karena begini. Ya. Dia tahu ada orang yang disagree karena begini. Tapi buat dia mah Dia setelah lebih dipikir-pikir, ke nah gitu. Ya, jadi orang tidak bisa juga disalahin gitu. Jadi maksudnya ini mengajarkan juga pada orang untuk kalau mau ngasih tahu sesuatu dikasih pengantar dulu bahwa ada yang A, ada yang B. Kalau saya sih B karena apa gitu. Dan nggak bisa ngejaji yang si A. Ya memang pemikirannya begitu gitu kan. Nah ini kalau nggak salah generic structure dari sebuah teks discussion. Tapi kalau saya salah, Iya, ya, Ibu delta baca ya. lagi aja. Ya, oke. Teks Jadi pros, cons, standing position. Bukan argumen 1, argumen 2 ya. Argumen 1, argumen 2 mah Enggak. lebih ke Ini teks discussion ya. kalau saya sih lihatnya teks discussion, Pak. Discussion. Oh iya. Tapi boleh kalau ada yang googling barangkali saya yang salah. Karena saya tidak pengalaman ngajar Kan SMK. itu kan ada namanya teks tutori. Itu enggak kan itu, Miss. Beda Iya, ya? saya tahunya ya itu makanya ada guru SMA Tutori SMK. kan tutori itu kan ada yang pro dan kontra kalau sama saya Iya, gitu. iya. Apa tuh, Pak? Hartatori Itulah gimana kalau saya strukturnya? itulah tadi kalau sih ini bukan Paknya. Dia kan ada pro dan kontra. Nanti lebih ke D sih menurut saya, cuma nggak tahu juga ya tadi kenapa yang siapa pilih yang C nggak tahu juga kenapa argumennya. Ya, tadi kan awalnya kan belum baca semua. Oh Jadi iya. ada yang disagree, nah itu dia ya. Kita sebetulnya Itulah tidak ini. perlu membaca dari awal sampai akhir secara Iya detail. betul. Ini Begitu tutori lihat teks pilihan, ya. nah kok pilihan ada pro, ada kontra, tapi ada argumen 1, argumen 2. Nah, kita Iya, cek, ada betul, disagree, betul. ada agree ya di atas ya. Iya. Nah itu udah sangat flat sesuatu yang berbeda, oke? Kalau Next, yang A, Ya. Bu, itu sama, yang A. Yang A general statement, pro argument, counter argument. Kalau pro biasanya itu kali ya cons ya. Pro sama cons ya, Pak. Ya, pros and cons. Ya. Tapi nggak tahu yang SMA kalau ini generic structure mah biasanya ya atau emang begitu generic structure-nya? Yang A berarti sama, Bu, sama yang ini, yang mana yang D? Beda Nah, yang sama yang D. Oh gitu. Itu Bapak Ibu berbeda yang Bu. Yang A itu kan tidak ada namanya standing position. Jadi si penulis itu dia memilih yang mana, yang pro atau kontra. Kalau conclusion itu merangkup semuanya sih menurut saya. Bapak Ibu yang ngajar SMA apa SMK? Sebentar saya sambil cari juga. Bapak Ibu boleh sambil nyari? Saya di SMK, Bu. Saya di SMK. Nah, Bapak iya kalau di SMK beda kan, Pak? Pro argumen sama counter argumen. Iya, beda, Bu. Ya beda ya. Terus apalagi conclusion. Kalau conclusion seolah-olah conclusion itu penulis itu menyimpulkan keseluruhan. Iya, betul. Kalau di atas Bapak Ibu lihat it is obvious that nuclear energy should be avoided. Dia punya standing position di disagree. Itu sih kata saya, tapi mudah-mudahan sebenarnya yang guru-guru SMK sama SMA bisa konfirmasi. Next 97. Before you smoke, it is better to look at the facts. Jawabannya.
before you an example of a teacher instruction or Jangan question that masalah will apa? elicit students critical responses. Nah, ini D. Bapak Ibu nggak usah baca dulu kalau kebanyakan udah liatin, aduh, kayak gitu ya. Jadi, an example of teachers instructions or questions that will elicit students critical responses about the text. Bapak Ibu kalau pengen tahu ini teks apaan sih, baca aja kalau pertama kan gitu ya. Kalimat pertamanya apa? Bu Mus boleh di atasin dikit. Nah, before you smoke, it is better to look at the facts. About 50,000 people die every year. Jadi this is about Analytical. Bapak Ibu kalau nyari idea nggak usah dibaca semua. Lihat aja kalimat pertama atau kedua. 1, 1, 2, 1 atau 1, 2. So this is about Smoking. about smoking kan? Udah itu aja ya. Sekarang tarik ke soal yang diminta adalah kalau kita ngasih instruksi Danger of atau smoking. pertanyaan yang membuat si anak merespon secara kritis, yang mana? Apakah yang what are the 4 diseases? Atau yang how many people? Atau who takes the advantage? Atau what is the determined message? Atau what will happen to the children? Delta. D. Bapak Ibu, D. yang kita bicarakan adalah critical response ya. Yang E. Yang E, saya setuju yang E. Kalau yang D, Bapak Ibu itu sudah skimming. A, B, C itu Udah ada di atas ya, scanning. udah bagian Sudah. pola D itu. Kita bisa dapat itu, betul. Yang D itu bisa dapat. Barusan saya menggait Bapak Ibu untuk dapat itu. Nah, Bapak Ibu, getting main idea itu harus diajarkan kepada siswa. Jadi saya sekalian promosi YouTube saya. YouTube terakhir saya itu mengajarkan reading, skimming, sama scanning. Skimming itu adalah getting main idea. Dan ternyata anak-anak saya, anak-anak kelas 8 yang saya ajar, sulit banget mengarahkan mereka, ini cerita tentang apa? Jadi ketika mereka di situ ceritakan last week my family and I went to the zoo gitu. What is it? What is the story of? Saya nggak bilang what is the story about. Saya suruh mereka bikin tabel 5 diisi what, when, where, how, who, sama activity. Saya nggak pakai subjek, predikat, objek, nggak ada di kamus saya untuk anak SMP ya. Mereka itu when-nya bisa ngisi, where-nya bisa ngisi, who-nya bisa ngisi walaupun dipandu ya. Aktivitasnya rata-rata bisa. Begitu what itu lama banget. Karena memang tidak biasa kita mengajarkan gimana sih cara getting main idea. Nah, ternyata ketika di googling getting main idea itu lihat saja paragraf pertama, kalimat pertama atau 1-2 kalimat pertama itu pasti ke bawahnya hanya description atau kalimat penjelas kan kalimat intinya mah ada di atas ya. Kalau paragraf deduktif di atas, kalau paragraf induktif kalimat terakhir, kalau paragraf campuran awal dan akhir hanya mengkonfirmasi. Betul nggak? Kalau mau dibuktikan ya. Tadi kata Ibu tentang smoking. Terus kalimat berikutnya yakin masih tentang smoking. Ini masih 7 times as many as death is road accident. Itu kan smoker, disease caused by smoking, bawahnya lagi lung cancer, bawahnya lagi smoking, betul? Smoke 5 cigarettes, ada 6 time lung cancer, non-smoker, terus everything about smoking. Jadi nah, udah dapat tuh getting main idea-nya. Jadi getting main idea itu ada kan? Iya. Ada, bisa dicari sama anak kan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang membuat anak bisa kritis, itu nggak ada di situ kalau kritis tuh. Tapi dia hasil pemikiran dia. What will happen to the children of smokers? Dia itu harus baca dulu, harus tahu dulu fakta, harus bisa menyambung-nyambung. Oh, kalau begitu berarti bakal terjadi begini nih. Nah, what will happen itu prediction ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Iya. Prediction itu Response. salah satu keterampilan reading yang tinggi. Bisa memprediksi sesuatu dari habis bacaan itu nama. Makanya harus latih juga itu. Tapi kalau masih susah, getting main idea aja dulu ya, sama getting detailed information. Bu Nini, Ya, maaf, kalau saya sih lebih ke D kalau salah saya ya. ya, kenapa? Itu alasannya kan si writer itu main message itu apa pesan yang di teks tersebut. Jadi kan anak tuh Ya, lebih kritis, lebih pikir apa sih pesan dari teks ini. Kalau
what will happen to the children of smoker itu tertera di teks cancer. Oh, ada ya? Iya, Oh, bronkitis. sebentar, yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang what will happen? Ada tuh, misalnya terserah anak tuh bisa diprediksikan, oh ini positif Oh iya atau betul cancer Pak. ya. Saya tadi nggak baca off-nya. What will happen to the children of smokers? Di situ kan beda banget ya. Iya, kalau Anak-anak perokok ya. kalau Iya. message itu kan anak berpikir kritis dia. Ini teks ini pesan apa sih yang disampaikan ini? Nah, pesannya kan pesannya berarti nggak boleh smoking. Saya tadi Iya, off-nya kelewat. Tuh ya, off itu penting. Jadi off which tadi penting. Iya. Jadi off, saya tadi membayangkannya ketika bacanya selewat itu off apa children yang smoker. Bukan children of smoker. Beda ya. Di sini kan smoker ya dibahas ya. Jadi anak-anak dari perokok gitu ya. Iya. Ya, anak-anak dari perokok. Tapi betul juga Pak. Yang tadi saya lihatnya main, ternyata kesananya main message ya, bukan main idea kan? Betul, Bu. Main message, message, itu artinya yes. ini. Itu artinya anak sudah kalau dalam apa namanya kemampuan reading yang interference. Nah, apa sih namanya benar interference ya? Moral value. Kemampuan tertinggi bukan. Jadi ya di situ nggak ada tapi dia berpikir ke sana apa namanya? Bapak Ibu saya pernah cerita tentang Barrett taxonomy. Barrett taxonomy itu kemampuan membaca yang satu literal. Oh ini kata ini smoking ya smoking gitu ya. Ada lagi inferential. Nah, inferential meaning. Jadi kata ini, frase ini memang begitu, tapi ternyata maknanya dalam begitu. Itu namanya inferential meaning. Kalau disambungkan dengan critical response, saya setuju ini termasuk dalam inferential meaning. Makasih ya Bapak ya sudah mengingatkan saya untuk lebih hati-hati bacanya. Tuh saya tidak hati-hati sebenarnya. Ya Bu, sama-sama Bu. Berikutnya, Bapak Ibu gitu aja dah saya mah juga bukan narsum ya, menemenin aja. Yesterday udah lihat ini cerita tentang song lirik ini pernah ya? Pernah belum? Belum. Ibu Neneng mah pernah baca Belum. Yesterday, Mr. Budi taught students of grade 9A about a youth song's lyric, in which students were asked to get the message of the song. She used a song, jadi she, Mr. Budi jadi berubah jadi she ya. She used a song by Westlife and aduh ini lagunya tahun seberapa ini ya. I have a dream in a YouTube. Bapak Ibu mau ngajarin I have a dream ke anak sekarang? Saya sih enggak. Saya sih no. Beda generasi. Udah I have a dream itu angkatan saya lagi masih perawan. Udah gitu. I have a dream juga kan kalau nggak salah lagunya diulang remake ya. Lagu remake ya kalau nggak salah I have a dream itu. Kebayangnya anak-anak mana mau dengerin ya. Kemudian ask the student to watch the video over and over again. Katanya suruh nonton. Oh karena cakep kali ya. Karena Westlife. Terus Yes, ma'am. oh yes tuh yang seumuran saya waktu muda dulu. Turn on its caption, diliatin tulisannya. Oh kayak banget. Terus repeat the song and match the song with the caption. Terus ketika mereka finish the video, student dikasih worksheet containing some tasks related to the video and its lyrics or caption. Jadi ada worksheet yang berhubungan dengan Lirik. beberapa hal yang dikerjakan yang ada hubungannya dengan video dan lirik atau yang itunya ya tulisannya. Some of the tasks include vocabulary matching, clauses checking with the lyrics, reading the ref of the lyric, and some questions about the message contained in the song lyric. He then asked them to post their work in Wattpad. Bapak Ibu pernah baca Wattpad? Belum. Kalau yang pernah baca, saya punya tulisan saya beberapa di situ. Bapak Ibu teh gimana sih ngajar anak muda tapi nggak pernah tahu aplikasi anak muda? Saya ngarahin guru. Wattpad itu anak-anak muda yang suka baca novel. Pernah baca. Wattpad ya, sampai banyak yang novel yang dibukukan dari Wattpad yang banyak ininya. Apa sih namanya? Sama dengan Vizo. Nah, ada yang bagus yang tuh saya nggak tahu Vizo. Ada yang dulu mah ada web apa? Wattpad. Webtoon ya. Oh, Webtoon. Ada webtoon, ada web. Itulah pokoknya.
Cuma bacanya Wattpad. Oh, Wattpad. Udah banyak ya Bu ya, Ada segala macam ada di novel situ ya pun. Bu. Selama anak mau buka, mau baca, banyak banget itu. Oke, when the class was over, udah selesai kelasnya, he checked students upload on Wattpad. He was surprised to find the students entered the worksheet were mostly inaccurate. Katanya banyakannya salah. He was wondering, apa nih yang salah dengan instruksi ini? Gitu. Dari sekian cerita itu yang ditanya cuman solusi terhadap masalahnya apa? Bu Mus boleh ke bawah. Intinya ngajarin lirik, suruh bla 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 bla, ternyata tidak sesuai gitu kan. Nah, jadi kira-kira kalau mau dicari solusi, apa nih solusinya? Si Pak Budi nih harus baca tentang apa lagi nih supaya membantu masalah yang di atas? Charlie. Apa yang diperbaiki ya? Karena di Wattpad ternyata banyak anak yang salah ngerjainnya. Worksheet tasnya itu inaccurate. Apa tasnya Bapak Ibu? Tasnya apa aja? Tentang Writing lirik ya? Bukan. Di atas. Tasnya apa aja? Matching, vocabulary matching. Vocabulary matching. Kemudian checking the lyrics. classes checking with the lyrics. Kemudian Reading. kemudian The rest of the lyrics. the rest of the lyric, kemudian Some questions about the message. Itu kan dia ceritanya teh si tugas yang berhubungan dengan video si lagu itu teh ini kan. Nah, ternyata di Wattpad itu banyak ya si tas-tasnya itu tidak akurat. Itu tidak sesuai lah yang diharapkan. Kira-kira mau apa yang dibenerin ini si Pak Budi harus gimana? B. Yang B, kenapa Bu B? Halo. Ibu, kenapa B, Bu? Hah? Harus diganti aplikasi sama softwarenya, Bu. Harus baca-baca tentang aplikasi dan software lagi. Pak Budinya. Charlie. Eko. Eko. Masuk Pak Eko. Charlie. Ibu peduli sama kualitas videonya? Yes, sesuai dengan zaman anak. Lagu sesuai videonya. Bapak Ibu kalau Kalau lagu saya itu Delta, apa sih? Bu. Delta. Bapak Ibu kalau lirik lagu itu KD-nya apa? KD lagu apa KD lirik lagu? Lirik. Jadi Lirik lagu. yang dibahas tuh struktur sebuah lirik lagu. Jangan sampai Kira sesuai terjebak pada zamannya, nyanyinya. Mem. Sebetulnya kompetensi dasarnya adalah siswa mengetahui ada sebuah teks yang berbeda dari teks lain, namanya teks lirik lagu gitu loh maksudnya, kata dosen UNJ mah. Jadi waktu ini dikenalin ada teks yang bernama lirik lagu yang berbeda kan dari teks biasa gitu loh. Artinya reading comprehension kan, mau dia nyanyiin atau enggak sama kan? Betul nggak Bapak Ibu? Secara kalau dilihatin itu lirik lagunya tanpa ada video. Ya, tulisin aja lirik lagu I Have a Dream oleh Westlife. Tanpa ada video, dinyanyiin sama gurunya juga, dia tahu itu lirik lagu. Nah, KD-nya adalah bagaimana dia bisa, apa coba bunyi KD lirik lagu itu apa? Kemampuan apa? Behavior-nya? Get the message. Bahasa Indonesianya di dalam kompetensi dasar apa ininya bunyi kompetensi dasar lirik lagu apa behaviornya? Kalau tadi kan ada distinguish ya bahasa membedakan. Kalau di lirik lagu apa? Menangkap makna. Menangkap makna. Bukan, berarti nggak pernah dibaca nih Pantesan anaknya pada nggak diajarin, gurunya juga nggak tahu. Bapak Ibu ada yang pernah mengenali ya? lirik? Bukan.
Menafsirkan, betul Bu Desi. Jadi yang diajarin adalah menafsirkan teks lagu gitu loh. Menafsirkan teks lagu, bukan ngajarin cara nyanyi loh ya. Awas jangan kejebak. Saya suka kejebak, nah resepnya nyanyi. Jadi saya ngajarin nyanyinya. Betul nggak? Ngajarin nyanyinya, Yes, bukan Ma'am, yes. ngajarin menafsirkan lirik lagu. Lirik itu sebuah struktur tersendiri loh, gitu maksudnya kan. Nah sekarang, jadi ibu bapak nggak peduli video apa enggak, nggak peduli kan sebetulnya bapak ibu bisa nyanyiin sendiri tuh. Tapi anak tuh baiknya lirik lagu beda loh ya artinya sama ini gitu, betul nggak? Bapak ibu ada 1-2 kata di lagu sama 1-2 kata di percakapan kan bisa berbeda ya maknanya ya. Iya benar. Nah itu maksudnya kenapa menafsirkan lirik lagu beda sama menafsirkan teks biasa, gitu. Kira-kira masalahnya ada di mana si anak tidak akurat itu? Yang diperbaikinya. Si Pak Budi harus ngapain? Meningkatkan kemampuan apa? Charlie. Ya. Kalau D, apa tadi? Yang application itu nggak pakai aplikasi sama software juga kalau dia bisa mah itu mah hanya alat aja. Pakai Wattpad itu hanya alat aja kebetulan. Oh si Pak Budi tahu nih banyaknya suka Wattpad. Masukin Wattpad aja lah biar gaya juga anak semangat gitu. Tapi tanpa itu pun dia harus tetap bisa menafsirkan lagu gitu. Ya. Maaf, yang A metodologi. Bentar. Metodologi using ICT. Bapak Ibu using ICT-nya penting apa enggak penting? Masalah menafsirkan lagu, lirik lagu. Tidak penting. Enggak penting. Agak. Kalau fokusnya ke nafsirin, bukan. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu kan bisa nyanyi sendiri. Bisa nggak? Tapi anak bisa Kalau menafsirkan jelek lagunya. suara, Mem. Jelek suaranya, Ya, guys. nggak apa-apa, sejelek-jeleknya tetaplah masih bagus daripada nggak ada. Semakin tidak bisa menafsirkan, Mem, kalau pas menyanyi itu kan tidak benar. Jadi semakin tidak bisa menafsirkan. Nah, ya itu yang saya bilang. Guru bahasa Inggris sering terjebak KD ini dianggap KD ngajari nyanyi. Padahal KD ini adalah KD tentang teks lirik lagu. Behaviornya adalah menafsirkan. Sama dengan tadi, KD tentang explanation text, KD-nya adalah distinguish. KD descriptive text kelas 7 itu adalah, ayo, siapa yang ngajar kelas 7? Descriptive text di kelas 7 itu, behaviornya yang paling diminimalkan harus dimiliki adalah Halo. Mana ya pengajar kelas 7 pada nggak ada, pada hilang Ya. semua ngaku SMA. Saya SD, Mem. Oh, SD ya. Kayak kelas 7. KD kelas 7 apa? Membandingkan. Ingat. Iya. Jadi kelas 7 itu kurang kalau cuman bisa mengidentifikasi teks deskriptif, kurang. Karena seharusnya behaviornya udah sampai pada membandingkan teks deskriptif. Jadi berarti harus banyak teks deskriptif yang diajarkan. Ada teks deskriptif orang, benda, binatang kan begitu ya. Keadaan atau tempat ya. Kalau di kelas 10 tempat ada ya? Yang Ya, historical ada, apa? ada. Ya. Bapak KD-nya apa Pak? Kalau SMA deskriptif, kalau di K13 bunyi behaviornya apa? Menangkap makna, Kak. Menangkap makna itu. Enggak, yang KD 3-3-nya. Ya 3.1-nya yang 3-nya yang KD 3. Menangkap makna mah KD 4, Bu. Menganalisis. Nah, tuh, udah naik lagi kan tingkatnya. Bukan sekedar mengenali, bukan sekedar membandingkan, sudah menganalisis teks deskriptif tuh. Itu maksud saya. Kontennya adalah teks deskriptif, behaviornya adalah menafsirkan, menganalisis. Di lirik lagu, teksnya adalah lirik lagu, song lirik. Behaviornya adalah menafsirkan. Jadi mau gurunya bisa nggak bisa nyanyi, nggak ngaruh. Tapi mereka tahu itu adalah teks yang disebut lirik lagu. Apa behaviornya? Menafsirkan. Jadi ngaruh nggak Bapak Ibu nyanyinya jelek? Enggak. Enggak ngaruh. Enggak Kalau ngaruh. nanti ada yang bagus, Pak suruh ya anaknya.
begini ya nyanyi terus diketawain anak-anak. Tapi anak yang pintar nada kan tahu ya. Maksud si ibu kayaknya kesini deh nadanya. Dikit aja suaranya cuma geledek gitu. diketawakan, Mem. Nggak apa-apa. Emang Bapak Ibu kalau ngajarin rekonteks nggak merasa diketawakan gitu? Tapi kan kalau Karena kita ngerasa anak sumbang kita nggak suara. tahu ya rekonteks. Pada anak kita sekarang bisa googling rekonteks apaan, dia ketawa. Anak saya juga suka bilang gitu. Di Google mah ada yang lebih enakan dari si ibu cina neranginnya gitu. Gara anak kita ke sekarang dia lebih dulu tahu daripada kita ya baru tahu bahwa ada yang teks yang bagus gitu ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, nggak ngaruh ya metodologi fisik ICT itu. Yang ngaruh itu gimana caranya anak itu supaya bisa menafsirkan gitu kan? Cok, Bapak Ibu. Mana? Yes, absolutely D. Dallas. Iya, karena dia fokus di reading lyric of a song. Reading, memahami lirik. Ingat, memahami lirik ya. Bukan menyanyikan lirik. Jadi, cari metode gimana caranya supaya dia tuh paham lirik lagu itu. Gitu. Oke, setuju? Berarti saya. Oke. Tapi untung Kak Tiga pasti memudahkan. Delta. Udah nggak ada lagi Delta. teks lirik. Padahal selama ini kita udah salah yang ngajarinnya. Malah ngajarin nyanyi kita. Jadi itu C C kan? C. metodologi D. kan? Hah? Metodologi. D. Dallas. Dia The way. C apa D? Dallas. Delta. D. Charlie. The way. Way the investigation on the Ways reading. to investigate on reading comprehend. Maksudnya? Tapi Kalau Mbak, saya malah C. iya Iya, enggak. C. Charlie. Kalau saya malah C, Pak, karena jelas reading lyric of a song. Karena reading comprehension, Bapak, kalau reading descriptive text gampang. Reading report text gampang. Tapi kalau reading lirik nggak gampang loh. Karena ada satu makna yang dia itu menyangkut makna-makna lain. Ada sesuatu dalam sebuah lirik. Lirik apa ya, Bapak Ibu, yang kalau katanya dibaca doang, anak taunya A. Tapi sebetulnya, Bapak Ibu pernah, ini karena saya ngajarin Alan Walker. Bapak Ibu pernah tahu lagu Alan Walker yang Lily? Tahu. Nggak tahu. Nah, sok Bapak Ibu dengerin liriknya. Nggak tahu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu jadul, gimana mau ngajarin anak milenial ini? Jadi saya waktu ngajarin recount text kelas 8 tahun 2018, 2019, kalau saya ngajarin lirik di ujungnya itu, saya cari lirik lagu yang ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Kelas 8 itu kan ada recounting text. Jadi saya cari lagu yang bertipe recount text. Kebetulan saya tuh lagi senang Alan Walker. Ternyata lagu Lily itu bercerita, betul nggak? Ada yang pernah dengar? Nanti habis ini kayaknya pada buka Lily ya. Lily was a little, gitu kan ya? Saya Iya, yes, suara saya kan jelek, tapi kan ibu reading liriknya ya. Pas Ternyata setelah selesai, setelah disampaikan ke anak, teman saya bilang, tahu nggak itu yang paragraf 3 maksudnya? Wah, kaget saya. Waduh, yang apa Bu? Apa Bu yang ref-refnya tuh Bu? Ada yang hafal? Pokoknya pokoknya suruh masuk gitu. Bayangkan Bapak Ibu yang baca anak SMP kelas 8. Kita orang ini waduh ini jangan lagi nih diajarin gitu. Jadi ini it means something kalimat ini. Gitu maksudnya karena saya pernah kejadian kayak gitu. Teman saya yang lebih Bu Ning, coba baca yang paragraf 3 gitu. Iya, saya jadi nyesel nih ngasih judul Lily gitu. Setuju nggak Bapak Ibu cara berpikir saya ke situ? Iya. Kalau D, reading comprehension itu biasa. Reading secara umum. Secara umum, iya. Reading text descriptive, text naratif. Tapi kalau reading lirik beda lagi gitu. Kalau menurut saya sih. Sama non-native English speaker. Apalagi anak-anak kita kan bukan English speaker sih. Kalau saya sih C ya Pak, tapi kalau Bapak ngotot di D, ayo kita ngotot-ngotot, kita bikin teks. Kita bikin teks yang tadi Pak, agree, disagree. Nanti standing position si Ibu di mana? Oke, sementara pemikiran saya ke sana, nanti kalau ada yang perbaiki boleh. 99 next. Ini udah mau akhir, guys. My favorite teacher is my history teacher. Bla bla bla. Sebentar, udah pokoknya nggak dongeng dulu ya. Lihat ke bawah, dia minta soal apa. Kalau sudah the purpose berarti jenis teksnya ya.
Ya. My favorite teacher is my history teacher who is by far the best teacher. He has the ability. Jeng 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 jeng. Dia semua nerangin ciri-ciri si Teacher. teacher. Jadi udah gitu aja. Semua nerangin ciri-ciri teacher. Kalau nerangin ciri-ciri mau pilih apa? A, B, C, D atau E? A, B, D. Mana aja yang mengarah pada ciri-ciri? A, B, kalau E apa? A, B, D. A, B, D. Kalau E apa? Bu Mus. Entertain reader. Menghibur. Entertain. Ya, berarti udah kelewat ya. Berarti kita A, B, sama D. Sekarang kalau A itu ciri yang creative teaching skill. Kalau B bukan describe teacher ya, ini mah describe how the writer wants to be like the teacher. Betul nggak ada describe how to be? No. Nggak ada. Dia lagi nerangin gurunya. Masa nerangin gimana saya mau jadi dia? Ke-delete ya, berarti tinggal A dengan D. Mau creative teaching-nya, mau physical attributes-nya. Creative teaching. Creative teaching-nya. Iya, betul. Sepakat. Jadi, should not have to read all. Bikin pushing. Bisa saving energy, saving time juga. Habis waktu. Habis waktu dan capek ya, Bu, mikirnya. Cek Sunda mah hanas di pikiran, tapi bukan itu yang ditanyakan. Nah, ini yang betul bisa membuktikan kepada saya nih, kata-kata Bu Emi. Kalau kamu ngajarin teks, itu anak bisa memprediksi dan bisa dengan mudah menjawab soal yang berhubungan dengan teks. Itu kata Bu Emi. Betul ya? Terbukti ya? Ya. Kalau kita ngajarin teks itu ngajarin strukturnya, dia itu bisa memprediksi. Kayak tadi, oh ini sudah ada agree disagree, pasti yang agree disebutin argumennya apa, pro-nya kenapa. Pasti nanti di terakhirnya ada si penulis diam di mana gitu. Karena udah diajarin generic structure. Nanti kalau dia menulis, kan ini kan kalau JBA genre based apa kan ujungnya harus bisa nulis ya. Ketika dia nulis sama paragraf 1 dalam sebuah teks naratif itu apa? Atau apa dulu sih kalau menulis recount teks? Kan pasti disebutin setting ya. Siapa yang mau diceritain, kapan, di mana, kegiatannya apa gitu kan ya. Nah, kata Bu Emi itulah gunanya kenapa kita harus mengajarkan struktur teks. Tapi bukan untuk diujikan. Bukan ada berapa struktur teks naratif, bukan. Tapi untuk kayak gini memprediksi, mengetahui jawaban. Next, udah mau ke 100 nih. Soal nomor 100. KD lagi. Tentang apa? Teks apa? Halo? Ini KD SMA nih. Kelas apa? Kelas 11 katanya tentang apa nih? Event. Ini mah SMP kelas 9 juga ada ya. Bapak Ibu ini tentang apa materinya yang 100? Ini asking and giving information. Tentang? Itu belum selesai, Bu. Banyak dah bunyi gitu ya. Emang asking for giving information. Ya? Existence, action. Ayo. Ini materi apa? Kelas 9 juga ada. Siapa yang ngajar kelas 9? Dor, pada tidur semua, Bu ya. Kita ditinggal di sini. Bu, Mas. Mikir, men. Kenapa 3 doang? Coba kita sekali-sekali sambil tatalu gitu ya. Halo Bapak Ibu, ini yang basic KD ini tentang apa? Kalau event itu recount enggak sih? Kalau apa, Bu? Itu ada event, existence, action, event. Without action in. Ibu jangan selesai di event, bacanya. Ada kata kunci di sini. Scientific text. Without necessarily mentioning its agent. Without necessarily mentioning its agent. Yes, that's right, Bu Mila. 100 for you. Itu kuncinya.
without necessarily mentioning its agent. Itu kuncinya. Nggak peduli siapa pelakunya, tapi ada yang terjadi. Titik-titik dianuin, titik-titik nah, gitu kan ya. Jadi passive voice itu Bapak Ibu jangan nerangin sebagai kalimat yang full dari aktif ke pasif. Jangan dipaksa anak berpikir pasif harus dari aktif, enggak juga. Apa? Bapak Ibu kalau nerangin pasif harus nerangin aktif gitu? Enggak. Enggak. Kalau Bapak Ibu berpikirnya begitu, kasihan anaknya. Karena mereka bukan mahasiswa kuliah bahasa Inggris. Tinggal bilang aja, bawa aja botol ini ke depan. Tell me something about this. Pasti mereka ngomongnya a bottle ya. Iya. Terusin, a bottle apa? Dipegang Bu Nining, kan dipegang. Dipegang, itu udah pasif. Dibawa, udah pasif. Pasti ngomongnya di semua kalau kita jebak dengan begitu. Oh, jebak. Begini aja simpan di atas meja. Coba tell me about the phone. Pasti mereka bilang dibeli atau diciptakan oleh nggak dipegang Bu sih Ibu. Kan disimpan hari Ibu. Simpan tadi disimpan Bu Nining di situ kan gitu. Artinya konteks passive voice adalah konteks ke subjek atau sebuah keadaan tadi existence, action atau event yang kita tidak peduli pelakunya. Nah, itu yang sering dilupain sama guru kalau nerangin passive voice. Anak dipaksa untuk aktif dulu. Nggak semua kalimat harus selalu aktif. Ya kan? Nah, sekarang sudah tahu passive voice. Sekarang tipeknya apa yang kira-kira bisa dipakai untuk nerangin itu? Katanya tipeknya bisa integrasi dengan discovery learning model by encouraging the students to tuh apa ini? Eko. Oh, tuh apanya diisi ya? Tuh titik-titik apa katanya? Platform. Platform. I. A, B, C, D, or E? I. Do online assignment and discuss school matters in group through online platform. Kalau A, nggak ada tipeknya ya. B, nggak ada tipeknya. C, terus ngapain kita bahas passive voice tadi ya? Betul. Tipek. Langsung aja. Nyambung soalnya. Sudah tipek itu tipek kuncinya, Miss. Saya pengen marahin guru-guru dak serius. Saya sering lihat orang ngajarin passive voice, maksa anak masuk ke dalam pemikiran seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang sedang belajar struktur 3. Betul nggak? Kemarin saya ada teman saya nggak masuk. Nitip tugas ya, anak di buku halaman sekian saya datang, saya piket pas buka, coba kerjakan halaman ini. Pas saya belum saya buka. Passive voice dalam bentuk past tense. Gitu judulnya. Harus hafal maksa amat ya. Maksa amat materinya hari itu adalah mengerjakan latihan passive voice, mengubah lagi. Ubahlah kalimat kan gitu ya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam pasif dalam bentuk past tense. Maksa amat ya. Akhirnya ketika saya cek lagi, anak cuman tahu struktur, nggak ngerti buat apa itu pasif-pasifan. Kenapa harus past tense? Apa bedanya sama passive present kan begitu ya? Itu mah atau konsumsi anak kuliah bahasa Inggris tingkat 2 atau tingkat 1 mungkin kalau udah yang semester 2 mungkin ya yang sudah tensis. Udah gabung ya itu udah tensis sama passive voice itu. Oke. Jadi ini mah kalau tipek-tipekan mah langsung ya lihat aja yang ada online platform. Oh, yang D nggak ada, yang C nggak, ya udah. Oke, 101 ini sampai nomor berapa sih? Oke. 120 kalau nggak salah. Wah, 120. Oh, tadi kita telat ya ininya. Mulainya tapi nggak apa-apa. Makin ke sini makin cepat kok. Oh, ini sudah once upon a time ya. Biarin aja, Bu, lewat aja. Nah, sekarang if you want to give a response, pokoknya udah ada once upon a time pasti naratif cina ya. Bungkus mana bikin bingung saya ke atas ke bawah. Soalnya dulunya. Oke. Biar saya nggak ngantuk. Udah, Bu, soal aja, Bu. Mau dikebawahin semua. Sama aja udah nggak bisa. If you want your student to give responses, saya lagi sabar ini. In the form of a short poem. In the form of a short poem, you might say. Kalau kita ingin si anak merespon dalam bentuk puisi pendek, harus gimana tuh?
Ujungnya kan merespon dari naratif yang di atas ya. Kita harus bilang apa ke si anak supaya meresponnya pakai short poem gitu. Bravo. Yang A keterima nggak Bu? Pilihan A. Oh, itu cuman nge-choose, nggak ngerespon. Choose the The situation. situation that is similar. Yang mematikan kata apa di sini? Read the Similar. text carefully. Similar. Yang mematikannya kata Similar. apa Bu? Similar. Yang mematikannya kata apa? Similar. His. Betul Oh nggak? ya, his. Itu mati itu karena kata hisinya jadi mati. Ya. Tidak ada terus kata si Bu tadi choose kan, cuman milih doang. Tidak memberi respon dia sendiri si muridnya kan. Harusnya muridnya yang memberikan respon dengan short response. Yang B, kedelete nggak Bu? Bisa jadi. Bisa jadi, oke simpan ya. C, write a narrative text based on the poem that you found on the internet. No. Terus apa hubungannya sama yang tadi ya? Udah dia bawa kasih naratif, malah suruh candi. Terus apa hubungannya sama Lagi katanya di mau internet. diminta short poem ya, nyambung itu ya. Kita sering ketawa, sebenarnya sering terjadi. Guru tuh materi apa, nerangin apa, tagihannya apa, bingung lagi anak. D, translate the text into your language so that your friend can write a poem. Logis? No. Jangan mentranslate Translate. anak SMP, SMA itu bukan bagiannya mereka tuh translate ya. Oke, find a poem on the internet. Berarti udah nggak create dong ya kalau find mah ya. Nah, kan kita minta si anak ya memberi respon in the form, berarti make create. Berarti yang apa tadi? Write a short poem. Nah, yang B. B ya, oke, sip B. Sepakat. Oke, 102. This week, ini sudah pedagogi ya, Mrs. Dewi tell students of grade 7A to how to perasaan pernah juga ya, time and ask about time kan ya, give information about time orally and writing. Terus kayaknya bermasalah kata dia tuh ya, si siswanya suruh nonton, terus suruh ngikutin, terus ketika selesai sudah mengesut dirinya sendiri pakai Flipgrid application. Post di Flipgrid, kemudian ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Nah masalahnya harus dipecahkan nih. Akhirnya dia harus cari gimana ya caranya kalau begitu. Mana nih yang ini yang jadi solusinya si Bu Dewi? Kalau bikin PTK, nah berarti konsennya di PTK. Kalau PTK mau pakai judul yang mana? Improve. Ada 3 improve. Improve grade 7 student pronunciation, improve grade 7 students motivation, improve her instructional skills. Yang A. Yang A, kan masalahnya di siswa ya. Pokoknya kalau PTKT si guru teh dewa, well, yang masalah itu di siswa. Next. Oh, 103 aja, Mem, bukan 120. Ya. 103. Sampai 103 saja. Last week 9A ini juga saya pernah analytical exposition, nulis short essay tentang household waste ya. Saya pernah deh. Use a genre best procedure in the presentation. Oh, baca, terus teksnya dipretelin, terus ditulis ulang pakai bahasa sendiri secara bergantian. Kemudian ada template-nya, draft-nya dicentohin, suruh ditulis di Google Doc, karena in-pairs ya, mereka suruh saling kerjasama, duaan itu. Dah, terus ternyata esainya salah gitu ya kayak tadi ini. Nah, kemudian jadi masalahnya di mana, Cina? Coba Bu Mus ke bawah pilihannya. Incomplete exploitation, inappropriateness of methods, misunderstanding the text model, inappropriate genre GBA,
atau kemampuan siswa yang tidak dicek dulu ketika nulis di bisa henteu bisa nggak dia nulis di doc? Bisa jadi. Ya, kira-kira ketika lihat di atas ya 3 baris dari 4 baris keempat dari bawah. She checked students' essay and Google Doc link. She was surprised to find that student essay were far from the model they learned previously. She was wondering, padahal dia tuh udah dikasih contoh. Nah, jangan-jangan mereka tuh nggak tahu cara nulis di Google Doc, gitu. Betul nggak? Kan di Google Doc tuh kalau berinpen kita komen ya. Saya kasih komen, betul? Nah, yang saya bayangkan, tuh kan ada to make them get easy access and feedback from Mrs. Wati, they type their essay in Google Doc. Si Bu Wati teh ngasihnya di Google Doc ya, biar ibu bisa ngasih feedback ke kamu. Ari komen yang nggak diklik mas sama si anak kan nggak muncul ya. Bapak Ibu, saya juga baru tahu kemarin tahun yang lalu. Kalau saya nulis, saya salah, ada teman saya yang baca, kamu salah nih, itu bukan gitu kan ada komennya. Tolong perbaiki baris kedua harusnya nulisnya. Kan ada komennya. Itu kalau kita klik muncul, kalau nggak diklik kan nggak muncul. Nah, jangan-jangan si anak itu tetap salah, nggak diperbaiki karena nggak ngerti Google Doc. Ya. Kalau saya sih itu. Sementara ini lihatnya kesalahannya di situ. Atau salah metode. Jadi tidak meyakinkan dulu anak-anak tuh tahu enggak fungsi Google Doc, apa aja fiturnya tahu enggak gitu. Kalau saya sih ngelihatnya ke situ sementara ini. Soalnya kalau incomplete exploitation of the mother tongue itu udah bagus, dia udah mempreteli teksnya, udah dikasih contohnya, udah bagus tuh. An appropriate method of teaching expository writing. Bukan dia ngajarin Google Doc, ya. Dia mau nyuruh anak nulis, kemudian ada temannya juga yang ikut jadi partner, kemudian dia diberi allow untuk menjadi komentator lah gitu ya. Di situ kan gitu ya ceritanya teh. Betul nggak? Bapak Ibu pernah nyuruh anak nulis di Google Doc nggak untuk writing, untuk ngajarin writing atau portfolio writing? Atau ditulis kertas biasa aja? Biasa aja kali ya. Karena kalau kita nggak minta mereka tulis di kayak di Wattpad tuh, kan ngajarin dulu ya di Wattpad tuh, bener nggak? Yakinkan dulu anaknya tahu nggak udah punya akun Wattpad nggak? Tahu nggak cara ngebuka? Tahu nggak cara menambahkan cerita? Tahu nggak cara membaca cerita dari orang lain? Kan gitu. Jangan sampai kumpulin dia di Jamboard. Terus anaknya apaan Jamboard? Kita nggak tahu. Tidak yakinkan dulu bahwa anak tahu nggak tentang Jamboard. Oke, next. Sementara jawaban saya semoga nyambung ya logikanya dengan pertanyaan. Next, Ibu Mus. Enggak ada di mem, YouTube saya. 100. Oh, udah habis. Nah, itu Bapak Ibu di YouTube saya terakhir juga begitu. Saya betul hati-hati ke anak-anak ketika mana sini tugasnya kan per kelompok saya ambil jadi kayak guided reading gitu. Berapa orang nge-review. Kamu disuruh apa di sini? Jadi harus yakin dulu anaknya ngerti nggak sih sebetulnya dengan yang ditugaskan. Mana coba tugasnya apa? Ini Bu, katanya suruh ngisi tabel. Coba lihat tabelnya, ada berapa kotak? Tanya. Jangan-jangan dia salah tabel. salah niron ya. Ada berapa tabel? Ada 5. Pertama apa? What? Kedua, jadi yakinkan dulu, make sure that they understand exactly what they should do. Baru, berarti udah ngerti ya harus diisi apa. Buatnya diisi apa? Diisi cerita. Kamu nulis apa? Kenapa itu? Jadi yakinkan dulu bahwa anak itu bisa memahami instruksi kita. Kalau mau pakai platform, anaknya ngerti nggak tentang platform? Oke? Udah ya berarti habis soalnya? Habis deh. Lalu, untuk yang itu memang 103. 103. Emang sampai 103 ya? Sebetulnya sih kalau misalkan di UP-nya kan 120. Cuman karena memang kiriman soal yang saya dapatkan hanya 103 gitu. Oh iya. Oh yang asli mah kalau di sana 120. Itu berapa jam, Pak Andri? 2 jam. 2 jam, 3 jam ya. Ya katanya kalau soal yang standar itu ya, international standard itu 1 soal 2 menit.
Iya, gitu. TOEFL itu kalau nggak 1 tahun 2 menit. Makanya Bapak Ibu hal-hal Kalau nggak mengenai pemindahan 120. kekuasaan, kalau ada teks yang nggak usah terlalu dilebaikan secara perasaan, lewat aja karena kita buat fokus di soal yang agak-agak harus mikir gitu. Oke. Apa? 96, kenapa? Boleh dicek lagi 96. Ada yang bertanya nomor 96. Yang apa ya? Oh ini. Oh ini boleh. Ada yang nyerita, ada yang sudah googling tentang teks yang ada yang agreement disagreement di antara isinya. Ini terutama yang ajar SMA SMK. Saya tidak bisa sotoy juga discussion text atau apa. Discussion text itu ada di Google ya? Di Google ya, kita googling ya. Generic structure-nya apa Bapak Ibu kalau teks discussion? Yang ngajar SMA, SMK? Bapak Ibu itu nuclear power bukan? Tentang nuclear power bukan? Nuclear energy. Oh, nuclear energy ya. Di sini ada di YouTube, di Google ada advantage and disadvantage of nuclear power. Ini adalah contoh text discussion. Nah, yang discussion itu kan ada pro dan kontra itu ya. Oke, mana teks? Nah, betul, pros and cons. Tuh kan. Saya ada ini di sini, barusan googling. Berarti pros sama cons berarti ada di nomor oh iya 96 Ibu Mus berarti ya, mungkin salah memerahkan ya Bu. Tadi kita sepakat yang D. Ya, Bapak Ibu yang D tadi kita sepakati ya? Oh, kirain amin. Itu D. Karena ternyata jelas di sini pros and cons. Ada nih contoh di Google. Kalau pro argument sama counter argument kesannya kalau pro sama cons kan jadi kayak benar-benar berbalik gitu ya. Kalau counter kayak ini tuh dijawab sama ini gitu. Saya setuju nih dijawab dipatahin, dijawab dipatahin gitu. Tapi kalau agree disagree dibiarkan aja. Kata ini boleh karena ini, kata ini nggak boleh karena apa. Kalau saya sih ikutnya nggak boleh karena buat saya alasannya nggak boleh ini, yang ini. Kalau kata saya begitu, ini masuk di sini ada pros and cons. Itu di text discussion. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau didiskusikan? Sampai jam berapa Pak Andri? 15 menit lagi. Ya. 24 pertemuan apa kedua? Ya. Nomor Miss. Nomor berapa? 24. Oh, boleh. Mbak Bumas boleh dilihatin 24. Saya nggak bisa membuka. 24. Tentang apa, Bu? Yang question 1, answer 1. Oh, iya yang gitu-gitu. Bu Ika juga nggak bisa jawab, Bu. Saya tanya apa ya? Pusing saya juga katanya. Ya, Bu Ika, ini saya pertanyaan, apa ya? Itu udah saya aja beliauran Bu, apalagi saya ya. Udah saya Nupi yang itu. Yang suka tanya-tanya, apa ya katanya? Jadi malah gitu. Cuman sih kalau saya perhatikan ya kayak Michael, what's your new roommate like? Well, if you have all day, I'll describe him for you. Dia kan nanya, ada jawabannya nggak? Sama si Michael dijawab nggak? Yang ini I'll describe him for you. Yang mana? He's quite the character. I'll describe him for you itu menjawab pertanyaan new roommate like nggak? Saya akan. Kalau Erik bertanya, kalau Michael jawab, berarti Michael harus jawab dari pertanyaan si Erik. What's your new roommate like? Ada nggak si Michael menjawab pertanyaan untuk new roommate like? Ada di kata he's quite the character. Ya, saya setuju. Jadi bukan di I'll describe him-nya, Bu, itu masih pengantar. Oh. Berarti pertanyaan 1 dijawab nggak? Jawab.
Jawab, berarti pilihannya satu, A, A, C, dan D. D. Nah, kita terusin. Terus si Erik, I don't have all day, dude, but basically, do you get along with him? Nanya lagi nggak? Ya, Nanya lagi kan? Iya, berarti question 2. Berarti C. Yes, ma'am. Oh, do you get? Oh. Betul nggak? Boleh. Kalau saya yang belum terlalu lihat ada hal lain. Kalau Terus yang question enggak, satunya kan, what's your new roommate like? Answer satunya, he's quite a character. Question 2-nya, do you get along with him? Jawab apa? Answer 2-nya, actually yeah. Kata jawabannya, ya enggak? Atau ada logika lain? Iya, Mama ambilin sana. Saya ma'am, I do agree aja itu yang C. Yang C, Bu, setuju? Ya. Jadi kalau C ujungnya ada disagreement untuk answer 2, cenah ya. He's quite a character. Really? Cenah. Nah, kalau saya nyambung, berarti si Erik itu sebetulnya masih meragukan. Katanya bager ya, katanya baik. Ah, iya gitu. Nah, kan? Betul nggak? Atau mau pilih yang lain, answer 1 disagreement. Yang A sama D itu mirip ya. Betul nggak? Bukan mirip lagi, sama. Betul nggak? sama persis. Nah, apalagi begitu, Bu. Betul nggak? Berarti kita kan tadi calonnya adalah question 1, answer 1. Question 1, answer 1 itu ada 3 ya? A, C, dan C, D. D. Ternyata A sama D sama. Kan saya pernah bilang, kalau ada jawaban yang sama, pasti bukan di situ. Bukan di dua-duanya, karena nggak boleh jawaban itu sama, harus satu. Sekarang kalau no answer yang mau dipakai. Question 1, terus no answer. Kan dia jawab, he's quite the character. Masa nggak no answer gitu? Ya nggak? Kemudian berikutnya disagreement. Kan dia nanya lagi, do you get along with him? Kenapa disagreement? I don't have all day. Apanya I don't have all day? Ya. Ini Miss apa saya tanya soalnya kan kemarin Miss bilang nanti dibahas ulang Oh saya iya, tanya. iya. Jadi Kalau saya makin yakin karena yang A dan D sama banget. Ya Bu ya? Ya, ma'am. Ya, Ma'am, nomor oke, setuju 28, ya. ma'am. Boleh. Pilihan menjadi guru. Oh ini ya yang ke guru PKN itu Bu ya. Tindakan profesionalnya sebagai guru setia pada NKRI. Yang setia pada NKRI tapi jadi guru, tapi dari segi profesinya setia melaksanakan tugas jadi guru mungkin ya. ini kemarin sudah dijawab. Udah apa jawabannya? B. Selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar. Iya. Oh gitu. Yang A ketolak ya. Yang C belum tentu di luar ya, belum tentu di pulau luar maksudnya. Membawa konsekuensi untuk setia kepada negara. Oh, mungkin karena setia pada negara, jadi ada yang tergoda untuk jawab C, mungkin dari situ kali ya. Setia pada negara. Kalau sudah profesionalisme maka ngajarnya ya Bu ya. Tapi kalau sudah memajukan akses pendidikan bukan bagian kita kali ya. Kalau memajukan akses pendidikan, kebayang saya itu sekolahnya dibenerin, gurunya dibanyakin. Memang kita mampu secara profesional kan bukan bagian kita ya. Terus menjaga rahasia negara sesuai kewenangan itu juga terlalu umum ya, nggak jelas. Tidak ada hubungan sama profesi sebagai guru, gitu mah semua. Melakukan pertukaran guru berpengalaman. Pengalaman nggak pengalaman. Ya, saya lebih cenderung B. Kata kawan guru BK, D jawabannya. Bapak Ibu, kalau saya lihatnya profesional.
Profesional kita sebagai apa? Sebagai guru. Kalau D mah secara umum, siapapun ASN-nya, mau dia jadi BUMN, mau dia di Departemen Penerangan, nggak ada Departemen Penerangan sekarang, Departemen Dalam Negeri, memang harus menjaga rahasia negara, tapi secara profesional, guru yang setia teh yang gimana? Ya yang ngajar. Gitu ya, kalau saya sih. Apa-apa lah kalau guru BK mah, nanti guru BK mah beda lagi kali ya kata kuncinya. Next. 59. 59. Wah, dedenya belum tidur. 59 teh tentang, oh ini lagi lah. Ini yang masih tanda tanya kemarin. Ini memperkuat jati diri bangsa, tapi mengapresiasi budaya lain. Jadi memadukan contoh produk dalam dan luar negeri. Iya bisa jadi ini yang ini. Jadi memadukan itu, Bapak Ibu pernah tahu Lati ya? Yang musik itu ya? Yang heboh kan di luar? Yang sampai masuk apa ya? Yang nyanyi itu siapa tuh? Reza ya? Itu kalau kata saya mah itu udah kayak luar negeri tapi masuk itu gamelan ya. Masuk kan si musik gamelannya malah lebih keren. Jadi mereka apresiasi budaya bangsa lain yang gitu cekes-cekes itu apa namanya? DJ. Cekes-cekes. Yang ke DJ-nya mereka pelajari tapi mereka masukin juga kan. Jati diri bangsanya yang ada gamelan Jawa ya apa gamelan Bali itu yang masuk. Kan dipadukan malah jadi bagus itu dimasuk ke ranking apa gitu di Billboard atau apa gitu lagu itu. Kalau buat saya mah ini kayaknya contoh yang pas itu untuk D. Jadi kita mengapresiasi budaya orang tapi juga memperkuat jati diri gitu. Nomor 83 Mem, udah ada gambar. 83 nggak ada gambar. Ya udah nggak usah dijawab. Yang mana sih lupa. Tapi kalau udah based on the picture lah, picture-nya kagak ada. Gimana? Oh ya, the text above is coherent because of ya nggak tahu. Teksnya kurang. Kita ada color background. Gimana color background-nya kita nggak tahu. 86 Mem. 86. Ya, 86 tanda tanya. Oh ini yang sama mirip kan? Yang B sama E itu sama ya. Kodenya itu B sama E itu kan sama. Berarti kita tinggal punya pilihan A, C, sama D. A itu bacanya kan I. Emang apricot ada kata-kata I-nya? Kan nggak ada. Campaign, emang I. I atau A? Kalau campaign. A. Bisa. Ancient. Ada I nggak? Ancient. Kan nggak ada. Sien. Bukan saying. Escape. Nah, escape sama campaign sama-sama E yang C. Tapi kan apricot sama ancient mah beda ya, nggak tahu ini kenapa di satu-satunya. Mungkin pilih salah satunya kali. Pilih 2 dari 4. The teacher expect that the students can pronounce diphthong sound. Diphthong sound precisely-nya yang diphthong kan cuman apricot, nggak ada diphthongnya. Campaign, A, ancient, ancient. Mana yang diphthong? Campaign. Campaign berarti escape. 2, campaign sama escape. A itu hanya ada di C. Ya. Yang saya sesalkan kenapa ada kata apricot sama ancient di situ. Kalau buat jebakan mah jangan di soal ya Bapak Ibu, awas jangan buat jebakan di soal. Jebakan itu hanya harus ada di option, bukan di soal. Iya, soal itu harus benar. Salahnya jawaban pun harus benar. Bapak Ibu paham ya? Maksud saya salahnya jawaban pun harus salahnya distraction itu pun harus benar. Salahnya jawaban itu harus benar. Misalnya Bapak Ibu nanya pilihannya itu misalnya harusnya misalnya yes he is, yes he have. Nggak ada kan he have ya Bapak Ibu? Ada nggak he have? Ada nggak he have? Tidak ada. Tidak ada. He has. He has.
Nah, ibu nggak boleh nulis salah satu option he have. Walaupun dalam hati gini, kan emang salah. Iya, dia salah, tapi nggak boleh salah gitu. Dia tidak boleh jadi jawaban di nomor itu, tapi tidak boleh salah secara konten. Kan nggak ada he have, adanya he has atau he is atau he does gitu ya. Nggak boleh ada he have dalam, walaupun dia memang nanti bukan jadi jawaban. Itu harusnya memang begitu kata. Jadi soal item harus netral, tidak boleh salah. Si jawaban itu pun harus benar dulu secara konsep bahasa benar, tapi tidak sesuai gitu dengan soal gitu. Oke, ada lagi? 78, Bu. Atau ada pertanyaan lagi ya? Berapa, Bu? 78. 78, naik lagi. Biar aja Bu Mus yang scroll. Tindakan Itu evaluatif. menurut saya, ya. Bu. Segera menyampaikan izin secara tertulis. Evaluatifnya di mana, Bu? Di hari berikutnya. Di hari Ibu, izinnya di hari berikutnya. Apakah itu evaluatif? Evaluate, menilai. evaluatif. Itu evaluatif gitu kalau menyampaikan Iya, izin secara hari berikutnya evaluatif. Iya, Bu, Evaluate itu saya. kan melihat yang sudah dilakukan ya. Bapak Ibu kalau melakukan evaluasi kan yang sudah diajarin. Oh, mungkin maksudnya yang ibu ini kan sudah ndak izin, nanti izinnya itu evaluatif untuk diri sendiri. Mungkin Ketika gitu guru ya tidak maksudnya. masuk kerja tanpa memohon izin kepada kepala sekolah sebagai Ya, atasan ada langsungnya, kata tanpa memohon sebagai izin. wujud evaluatif yang sudah sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut ialah, karena capseknya gitu. Nah, kata saya bukan tindakan evaluatif, itu memang mereka capseknya evaluatif Pak ya. Iyalah, yahin aja kali ya. Enggak, saya pilihnya A. Biasanya kan A itu Kalau biasa saya saya tetap lakukan. Ya, di Mm-mm, soalnya itu mm-mm. kan tanpa memohon izin gitu. Yang ditekankan di sana tanpa memohon izin kepada kepala sekolah. Berarti Kan memohon izin, diizinin enggak? Hari ini mah udah selesai minta izin lagi. Berarti A ya, Bu ya. Enggak, kalau saya ya, masa nggak minta izin sesudah? Kan gitu ya, menyampaikan izin secara tertulis di hari berikutnya. Pak, mohon maaf Pak, saya mau minta izin, kemarin nggak masuk. Lucu nggak itu kalimatnya? mungkin yang B. Membawa surat keterangan sakit. Emang kata Tempat siapa dia. sakit, Ibu? Enggak ada yang menyatakan sakit. Ibu ngarang ya, Ibu berarti suka gitu ya. Rutinitas masuk. Bapak Ibu. Kalau yang D kira-kira mungkin masuk akal yang D barangkali ketimbang yang B. Menyampaikan izin dan alasan lisan ke kepala sekolah. Kita teh ya kejebak dengan kata izin ya. Ari izin teh kan pemberian kebolehan ya. Kebolehan teh kan sebelum, betul? Kan tanpa, ini tanpa. Iya, tanpa memohon izin, nggak bilang dulu boleh enggak gitu kan ya. Gitu guys. Cuma kalau pengalaman saya biasanya lakukan yang A. Kalau saya lihatnya gini, orang memohon izin itu sebelumnya. Nah, can I? Bapak Ibu kan gitu ya. Permit me, can I? Kan enggak setelah mukul kita ngomong, tapi sebelum mukul kan. Sebelum mukul. Boleh saya mukul kan gitu ya. Maksud saya mungkin ini pertanyaan soalnya pertama bahasa juga soalnya ini pusing juga, membuat pusing. Kalau saya fokusnya di evaluatif, lebih ke evaluatifnya kalau saya, bukan kepada capseknya. Tapi evaluatif saya adalah saya mengevaluasi kemarin gimana kemarin anak-anak, jadi nggak dikasih tugas ini, nah, kan gitu kan, nanyain mengevaluasi yang kemarin gitu. Kayak teman saya kemarin seharian tuh nggak masuk karena ada saudaranya yang meninggal, terus dia pergi keluar kota, dia nitip, saya lagi piket, nitip ya. Nah, jadinya dia nanyakan, kemarin kamu nerangin apa? Biar nanti saya terusin gitu kan. Oh iya kemarin sampai sini, anak-anaknya baru ngerjain exercise 1. Jadi nanti dia kalau masuk lagi, kan nggak ngulangin exercise 1 ya. Kalaupun ngulang pasti mengkonfirmasi jawaban gitu kan. Kalau saya kebayangnya gitu.
mengevaluasi yang kemarin gimana gitu. Di kelas itu apakah sesuai, anak-anaknya benar ngerjain kayak gitu. Kalau buat saya melihat kepada kata tindakan evaluatif guru. Ya, yang gini malah Bu, nggak usah dipikirin nanti bisa jadi kurus. Susah loh gendut kayak gini. Dibutuhkan berapa belas tahun ya Bu jadi gendut. Susah. Oke, Ya udah, Ibu. Pak Andri. 24. Ada lagi? Nggak ada lagi? Ya udah Ya. 21. Saya kira untuk beberapa jawaban yang memang masih meragukan, boleh nanti silakan dilihat-lihat di browsing gimana gitu ya, yang benarnya seperti apa. Karena kan seperti tadi, ya seperti dari awal biasanya kan kita sampaikan begitu ya, kita bukan menjadi sebagai sumber jawaban yang benar gitu, tapi minimal mengarahkan Ibu Bapak ini untuk memahami bahwa ini karakter soal seperti ini, ya mudah-mudahan jawabannya mendekati yang ini dan mudah-mudahannya benar gitu. Itu Ibu Bapak, saya kira untuk meeting malam hari ini kita cukupkan sekian. Nah, untuk hal-hal yang lainnya nanti ke Bu Musdalifah, ini saya mohonkan juga nanti untuk file soalnya di-save, kemudian juga bisa dikirim di grup untuk dibagikan ke rekan-rekan yang pada malam hari ini tidak bisa hadir gitu, untuk di copy paste ataupun nanti di print ya oleh mereka-mereka gitu. Itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian. Terima kasih nih Bu Nining untuk Ya, sesi saya kelas. juga minta maaf dan terima kasih, luar biasa kelas ini rame dan kritis. Saya juga jadi banyak belajar Pak Andri. Terima Betul. kasih ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Ditunggu komentarnya di YouTube. Pamer promosi YouTube terus. Ya, saya duluan pamit. Sehat-sehat semua. Good luck nanti buat ujiannya. Nama YouTube-nya apa, Mem? Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Andri share ya Pak Andri. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bu Nini.